Namaku Nabila, usia 27 tahun, dan baru 3 tahun menikah dengan pria yang dulu aku kira adalah segalanya. Revan, kami bertemu saat kuliah, berawal dari kelompok tugas yang kemudian berubah jadi kisah cinta yang manis dan nyaris tanpa celah. Revan adalah pria mapan, cerdas, dan datang dari keluarga yang terpandang. Aku, gadis biasa dari keluarga sederhana yang bahkan sempat ragu saat dia melamarku. Tapi Revan selalu berkata, "Aku tak butuh wanita kaya, aku butuh wanita yang hatinya tulus, seperti kamu." Pernikahan kami digelar dengan meriah. Semua orang tersenyum, termasuk kedua orang tuanya yang terlihat begitu hangat dan menerima. Khususnya ayah Revan. Dari awal, beliau tampak sangat menyukaiku. Bukan hanya ramah, tapi seperti benar-benar mengagumi. Aku pikir saat itu hanya bentuk kasih sayang seorang ayah kepada calon menantunya. Setelah menikah, aku dan Revan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Sambil menunggu rumah kami selesai direnovasi. Rumah itu besar dan hangat. Aku sering memasak bersama ibu mertua dan sesekali mendengar tawa ayah Revan dari ruang tamu saat membaca koran atau menonton berita. "Wah, masakanmu enak sekali, Nabila," puji beliau suatu malam saat aku memasak sop buntut. Aku tersenyum, "Saya belajar dari ibu, ya. Ibu kamu pasti bangga punya anak seperti kamu," katanya lagi, menatapku lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. Aku membalas senyum itu sedikit canggung, tapi mencoba bersikap biasa. Aku pikir, mungkin memang begitu cara seorang ayah menantu menunjukkan rasa sayang. Tidak ada yang aneh. Belum. Revan sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor dan sering pulang larut malam. Tapi setiap kali pulang, ia selalu membawakan sesuatu roti kesukaanku, susu hangat, atau hanya sekadar pelukan dari belakang sambil berkata, "Terima kasih sudah menjadi istri yang sabar." Aku merasa beruntung, dikelilingi keluarga besar, yang hangat, mertua yang perhatian, suami yang pengertian. Hidupku nyaris seperti cerita dalam novel, tapi aku tidak tahu bahwa di balik senyum yang tampak tulus dari seorang ayah mertua, ada rahasia besar yang kelak akan menghancurkan segalanya. Semuanya memang terasa terlalu sempurna di awal. Mungkin karena memang hanya sementara. Aku mulai menyadarinya sejak Revan semakin sibuk dan lebih sering dinas keluar kota. Rumah sebesar itu tiba-tiba terasa terlalu sepi, terlalu sunyi. Kecuali saat ayah mertua datang menyapaku di ruang makan atau tiba-tiba duduk menemaniku di taman belakang rumah. Awalnya, aku menganggap semua itu wajar. Mungkin dia hanya kesepian. Ibu mertua lebih banyak menghabiskan waktu dengan komunitas sosialnya, sementara Revan selalu sibuk dengan rapat, proyek, dan penerbangan bisnis yang tiba-tiba. Tapi yang membuatku mulai terusik adalah cara ayah mertua menatapku. Tatapan itu bukan tatapan seorang ayah. Bukan tatapan yang biasa kuterima dari pria seumur hidupku. Tatapan itu terlalu lama, terlalu dalam, terlalu sering muncul saat kami hanya berdua. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga, ayah datang menghampiri sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Untuk kamu, biar nggak capek," katanya sambil menyodorkan gelas. "Terima kasih, ya," ucapku sopan. Kami duduk bersebelahan di kursi taman. Awalnya sunyi, lalu ia membuka percakapan yang membuatku mulai merasa tidak nyaman. "Revan itu beruntung sekali punya kamu," katanya sambil menatapku. "Kamu cantik, pintar, sabar, perempuan yang langka sekarang ini." Aku hanya tersenyum kecil, merasa kikuk. Tapi ia melanjutkan, "Andai dulu ayah bertemu kamu lebih dulu." Deg, rasanya seperti ada yang menjepit dadaku. Aku menoleh cepat, memastikan apakah aku salah dengar. Tapi tatapan matanya serius. "Maaf ya." Dia tertawa kecil, lalu menggelang. "Ah, ayah cuma bercanda. Jangan diambil hati." Tapi bukan kata-katanya yang membekas. Tatapannya, senyumnya, nada suaranya. Dan itu bukan bercanda. Malamnya, saat Revan pulang, aku ingin menceritakan semuanya. Tapi saat kulihat wajahnya yang lelah, aku urungkan niatku. Mungkin memang aku terlalu sensitif. Mungkin ayah hanya merasa kesepian. Mungkin. Aku terus mencoba menenangkan pikiranku sendiri.
Tapi malam-malam berikutnya, ayah mertua semakin sering muncul di ruang tamu ketika aku sedang sendirian. Kadang hanya duduk diam sambil memperhatikanku menonton TV, atau pura-pura membaca buku padahal matanya tidak pernah lepas dari wajahku. Puncaknya adalah malam ulang tahunku. Revan sedang dinas luar kota dan hanya sempat mengirimkan video ucapan selamat. Aku sedih, tapi tak mempermasalahkannya. Ibu mertua pergi dengan teman-temannya, dan aku pikir aku akan menghabiskan malam itu sendiri. Tapi saat aku keluar kamar, ada kue tart kecil di meja makan, dengan lilin menyala. Dan ayah mertua berdiri di ujung ruangan, tersenyum. Ayah yang belikan. Selamat ulang tahun, Nabila. Aku berusaha tersenyum. Terima kasih, ya. Tapi, ini tidak perlu repot-repot. Ia mendekat. Nggak repot. Untuk perempuan istimewa kamu, ini belum seberapa. Tangannya hampir menyentuh pipiku saat berkata begitu. Saat itu juga aku mundur perlahan, mencari alasan untuk kembali ke kamar. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini bukan sekadar perhatian. Bukan pula kebaikan ayah kepada menantu. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dan aku mulai sadar, keluarga ini bukan keluarga idaman seperti yang kukira. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang gelap, di balik senyum dan keramahan mereka. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi merasa aman di rumah ini. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskannya tanpa terdengar berlebihan? Bagaimana aku bisa berkata jujur pada Revan bahwa ayah kandungnya sendiri membuatku takut? Bahwa aku mulai merasa seperti mangsa yang perlahan didekati oleh pemangsa yang sabar? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ranjang sendirian, menatap ponsel, ingin menelpon Revan. Tapi aku ragu. Aku tahu dia sedang sibuk, dan aku takut dia menganggapku terlalu sensitif. Paginya, aku mencoba bersikap biasa, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi yang membuatku merinding, ayah mertua datang lebih awal dari biasanya. Dia duduk di kursi makan sebelum aku sempat meletakkan piring. Kamu nggak tidur semalaman ya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk kecil, sedikit gelisah. Kalau kamu butuh teman bicara, ayah selalu ada, katanya sambil menatapku lekat. Tatapan itu, lagi-lagi tatapan itu, seolah-olah dia mencoba membaca isi hatiku, tapi dengan cara yang membuat dadaku sesak. Saat aku memalingkan muka, ia berdiri, mendekat, lalu tanpa izin tangannya merapikan rambutku yang jatuh ke pipi. Aku langsung mundur. Maaf, ya. Ucapku cepat sambil menunduk, saya harus ke atas, ada cucian yang belum selesai. Aku hampir lari dari ruang makan, dan saat berada di kamar, aku menangis dalam diam. Ini bukan lagi perasaanku semata, ini nyata, sentuhan itu nyata, tatapan itu nyata. Hari itu juga aku menghubungi Revan. Sayang, aku nggak nyaman di rumah. Boleh, aku pulang ke rumah orang tuaku dulu? Tanyaku pelan. Ada apa memangnya? Suara Revan terdengar lelah. Ayah dan ibu baik-baik saja kan? Aku ragu, tapi akhirnya aku jujur. Aku ceritakan semuanya dengan hati-hati. Tatapan yang aneh, kata-kata yang tidak seharusnya, sentuhan kecil yang membuatku merinding. Tapi yang kudapat hanyalah diam panjang dari ujung telepon. Hingga akhirnya, ia berkata lirih, Bila, ayah memang kadang terlalu hangat, tapi jangan langsung berprasangka. Mungkin kamu hanya salah paham. Salah paham, tangisku pecah saat itu juga. Jadi aku yang disalahkan, aku yang harus mengerti, aku yang harus menyesuaikan, aku nggak tahan. Van, aku mau pulang ke rumah mama dulu, cuma sebentar, sampai kamu kembali. Dan tanpa menunggu jawaban, aku berkemas. Namun sebelum aku keluar rumah, ayah mertua sudah berdiri di depan pintu. Pergi kemana, Nabila? Suaranya tenang, tapi sorot matanya tidak. Tatapan itu seolah berkata, jangan coba-coba kabur dariku. Dengan suara yang bergetar, aku menjawab, saya ingin pulang ke rumah orang tua saya. Hanya sementara. Ia menatapku lama. Lalu perlahan, senyumnya muncul. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Jangan lama-lama ya. Ayah pasti kangen kamu. Aku tak menjawab. Aku hanya menarik koperku,
melewati pria yang kini bukan lagi ayah mertua di mataku, melainkan bayangan gelap yang menghantui langkah-langkahku. Aku pikir aku bisa bebas setelah keluar dari rumah itu, tapi aku tidak tahu. Sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi, dan semuanya akan berubah. Sudah 3 hari aku tinggal di rumah mama. Rasanya seperti menghirup udara segar setelah lama tenggelam dalam ruang pengap. Mama tak banyak bertanya. Beliau hanya memelukku dan berkata, "Kalau ada apa-apa, ceritakan nanti kalau kamu sudah siap." Aku hanya mengangguk sambil menyembunyikan air mata. Aku belum sanggup menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Revan belum juga pulang dari luar kota. Pesan darinya pun mulai jarang. Hanya 1-2 balasan singkat seperti oke atau jaga dirimu. Aku mencoba memahami, tapi jauh di dalam hati ada rasa kecewa. Seolah-olah semuanya kini bergantung padaku sendiri. Lalu datanglah malam itu. Aku sedang di kamar, memeriksa beberapa cucian ketika tiba-tiba mama memanggil dari ruang tamu. "Bila ada yang nyariin kamu." Aku turun dengan langkah cepat. Jantungku berdetak lebih kencang saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Ayah mertua, dengan jas rapi, wajah tenang, dan bunga di tangannya. "Maaf mengganggu malam-malam, Bu," katanya sopan pada mamaku. "Saya cuma ingin memastikan Nabila baik-baik saja." Saya khawatir. Mama menoleh padaku, heran. Aku hanya bisa menunduk. "Ayah, kenapa repot-repot ke sini?" Ia tersenyum lembut. "Karena kamu penting." Ia cepat membetulkan. Kalimatnya, "Maksud ayah, kamu keluarga kami. Kamu menantu kesayangan." Mama mempersilakan ayah masuk, tapi aku segera menyela, "Ma, kita bisa bicara di luar sebentar aja." Aku berjalan keluar, dan ayah mengikutiku. Kami berdiri di depan pagar rumah, di bawah lampu jalan yang temaram. "Ayah, saya mohon jangan datang ke sini lagi. Saya hanya butuh waktu untuk tenang," kataku dengan nada tegas. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah senyumnya. Senyum itu, lagi-lagi senyum itu, "Kenapa kamu selalu lari dariku, Nabila? Kamu tahu, aku bahkan masih ingat wangi parfum yang kamu pakai malam itu saat ulang tahunmu." Tubuhku membeku. "Ayah, tolong jangan bicara seperti itu," bisikku dengan suara tercekat. "Kenapa? Revan nggak pernah memperlakukanmu seperti yang kamu butuhkan, bukan?" Jantungku berdegup tak karuan. Aku mundur 2 langkah, tapi ayah tiba-tiba memegang lenganku. Dan saat itulah, mama keluar dari rumah dan memanggil, "Bila, kamu nggak apa-apa?" Ayah langsung melepaskan genggamannya. Wajahnya kembali tenang. "Tenang, Bu. Saya pamit saja. Terima kasih waktunya." Ia melangkah pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku berdiri kaku. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata ayah terus berputar di kepalaku. Tatapan itu, sentuhan itu, dan besok paginya, satu pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal. "Kalau kamu terus menghindar, aku takut. Aku akan kehilangan kendali." Tubuhku langsung lemas. Pesan itu dari ayah mertua. Aku yakin, sekarang aku tahu aku dalam bahaya. Ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan. Ini ancaman. Dan aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Pagi itu aku duduk lama di kamar, menatap pesan yang baru saja masuk. Pesan pendek, tapi cukup membuat tangan dan kakiku dingin. "Kalau kamu terus menghindar, aku takut. Aku akan kehilangan kendali." Tanganku gemetar saat menekan tombol blokir pada nomor itu. Tapi aku tahu, itu tak akan cukup. Ayah mertua sudah melangkah terlalu jauh. Dia tidak hanya mengusik pikiranku, dia sekarang mengancam ketenanganku, keselamatanku. Aku sadar, aku harus mengambil kendali. Aku harus melindungi diriku sendiri. Dan untuk itu, aku harus punya bukti. Hari itu juga aku memutuskan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benakku sebelumnya. Aku akan kembali ke rumah mertua, sendirian. Tapi, kali ini dengan rencana. "Mama, aku harus balik ke rumah Revan," kataku perlahan saat sarapan. Mama menatapku khawatir. "Bila, kamu yakin?"
Bukannya kamu belum nyaman? Aku perlu bukti. Supaya aku bisa bicara ke Revan atau siapapun. Tanpa lagi dianggap hanya berprasangka. Mama terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku erat. Kalau kamu butuh apapun, Mama selalu di sini. Aku mengangguk. Dalam hati aku pun takut. Tapi ini harus kulakukan. Karena selama ini, tidak ada yang benar-benar melihat apa yang aku lihat. Tidak ada yang merasa apa yang aku rasakan. Sore itu aku tiba di rumah mertua. Ayah yang membukakan pintu. Wajahnya sempat terkejut, lalu tersenyum. Terlalu cepat, terlalu lebar. Kamu pulang, katanya lirih. Aku menahan napas. Saya cuma ingin membereskan beberapa barang dan menunggu Revan pulang. Rumah ini jadi hangat lagi kalau kamu ada, bisiknya membuat tengkuku dingin. Malam itu, aku memasang alat perekam kecil di kamar tamu dan ruang tengah yang baru saja aku beli diam-diam di toko elektronik. Aku tahu ini bukan hal biasa yang dilakukan seorang menantu. Tapi ini bukan situasi biasa. Ini satu-satunya cara agar dunia percaya padaku. Dan benar saja, keesokan malamnya, jebakan itu mulai menunjukkan hasil. Aku duduk sendiri di ruang tamu, pura-pura membaca buku. Ayah mendekat, duduk di sofa sebelah. Lalu, tanpa ragu, ia mulai bicara. Nabila, kamu tahu kenapa aku benar-benar suka kamu? Aku diam, karena kamu berbeda. Dan kamu pantas mendapatkan cinta yang lebih dari sekadar status suami istri. Kalau saja kamu bukan istri anakku, mungkin kamu bisa jadi milikku. Hatiku mencelos, tapi aku tetap berpura-pura tenang. Hanya mengangguk pelan sambil menunduk meski dalam hati aku menangis. Rekaman itu berhasil. Setelah ia pergi, aku segera memindahkan file audio ke flash disk. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa punya kekuatan. Tapi harapanku tak bertahan lama. Keesokan harinya, saat aku hendak pergi dari rumah dan membawa bukti itu ke tempat aman, ayah sudah berdiri di depan pintu mobilku dan di tangannya ada flash disk yang sama. Aku tahu kamu merekamku, Nabila. Ucapnya dingin. Dan aku juga tahu kamu sekarang bukan lagi perempuan lugu seperti pertama kali aku temui. Tubuhku membeku. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa menemukan rekaman itu? Kali ini, bukan hanya keselamatanku yang terancam, tapi juga kebenaran yang baru saja berhasil kudapatkan. Aku menatap flash disk itu di tangan ayah mertua. Napasku tercekat, keringat dingin mengucur di pelipis. Aku ingin merebutnya kembali, tapi aku tahu apa pun yang kulakukan, dia pasti sudah membuat salinannya. Atau lebih buruk lagi, menghancurkannya. Kenapa kamu melakukan ini, ayah? Tanyaku pelan, berusaha tetap tenang. Ia hanya tersenyum, penuh kemenangan. Karena aku mencintaimu, Nabila. Dan kamu terlalu sibuk melawan. Hatiku serasa dihempas. Ombak, kata-katanya membuat perutku mual. Aku ingin menjerit, ingin kabur, ingin melaporkannya saat itu juga. Tapi bagaimana? Bukti satu-satunya sudah di tangannya. Dan lebih buruk lagi, Revan tiba-tiba pulang. Dari kejauhan aku mendengar suara mobilnya memasuki garasi. Aku menoleh panik, tapi ayah lebih cepat. Dia segera menyembunyikan flash disk ke sakunya, lalu mendekat dan berbisik, "Kalau kamu berani cerita apapun, aku pastikan Revan akan kehilangan semua. Aku tahu rahasia yang bisa menghancurkan hidupnya." Mataku membelalak. Apa maksudnya? Tapi tak ada waktu bertanya. Revan sudah muncul di balik pintu. Wajahnya letih namun penuh tanya melihatku dan ayah. Berdiri begitu dekat. "Kalian ngobrol apa?" tanyanya sambil memelukku cepat. Aku kaku. Ayah menjawab dengan santai, "Cuma bahas soal rumah. Nabila sempat bilang pengen renovasi dapur." Revan mengangguk. "Percaya begitu saja." Aku hanya bisa menelan pahit dalam diam. Malam itu, aku kembali tidur di kamar kami. Tapi tidurku jauh dari nyenyak. Aku terjaga berjam-jam, menatap langit-langit, menahan tangis agar tak terdengar Revan. Aku kalah, usahaku sia-sia. Besoknya aku kembali ke rumah mama. Kali ini, tanpa membawa harapan. Ternyata benar, ucapku lirih, memeluk mama erat. Gak ada yang percaya. Dan sekarang, satu-satunya bukti pun hilang. Mama menatapku prihatin.
Kalau begitu kita buat rencana baru. Kali ini, kamu nggak sendirian, Nak. Aku menatapnya. Mungkin, aku butuh orang lain untuk berdiri bersamaku. Mungkin aku butuh sekutu, dan pikiranku langsung tertuju pada seseorang. Tante Rani, adik dari ayah mertua. Seseorang yang dulu pernah berkata padaku dengan nada aneh saat resepsi pernikahan dulu, "Kamu perempuan yang berani. Semoga kamu kuat berada di keluarga ini." Aku pikir itu hanya candaan. Tapi sekarang, mungkin dia tahu sesuatu yang belum pernah terungkap. Hari itu juga aku menelponnya. Dan suaranya di ujung telepon membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku sudah tunggu hari ini, Bila. Akhirnya kamu sadar juga ya, siapa sebenarnya kakakku. Suara Tante Rani di ujung telepon terdengar seperti suara orang yang sudah lama menyimpan beban berat. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat aku merasa sangat cemas, tapi juga penasaran. Tante, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayah begitu berbeda belakangan ini? Kenapa dia melakukan semua itu padaku? Tanyaku. Suaraku bergetar. Tante Rani terdiam beberapa detik, seolah mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat besar. Lalu akhirnya ia berkata pelan, hampir berbisik, "Aku tahu kamu sudah merasa terperangkap, Bill. Tapi ada hal yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan." Aku menunggu dengan hati yang berdebar. Ayah, suamimu, dan aku, serta keluarga besar kita. Semuanya ada dalam satu permainan yang lebih kelam dari yang kamu kira. Hatiku berpacu kencang. Permainan apa? Tante, apa yang harus aku tahu? Tante, Rani menghela napas. Ayahmu dulu pernah melakukan hal yang sangat buruk, bukan hanya padamu, tapi pada semua orang yang ada di keluarganya. Dia berutang banyak hal terutama pada ayahku. Tapi aku takut mengungkap semuanya bisa membuatnya lebih buruk. Ini bukan hanya soal kamu, Bill. Ini tentang hidup kita semua. Suara tante semakin berat, dan aku tahu dia sedang mengungkapkan rahasia yang akan mengubah segalanya. Dulu, sebelum kamu menikah dengan Revan, ayah dan keluarga kita sudah terjebak dalam sebuah perjanjian yang sangat berbahaya. Perjanjian itu melibatkan kekuasaan, uang, dan banyak rahasia yang tak boleh diketahui orang luar. Kalau kamu tetap bertahan di pernikahan itu, kamu akan semakin terjebak. Tapi kalau kamu pergi, semuanya akan semakin menghancurkan. Aku terdiam. Aku sudah cukup merasa seperti ada yang mengejar di dalam rumah itu. Tapi sekarang, aku tahu ada yang jauh lebih besar di balik semuanya. Permainan yang aku tidak mengerti, yang tidak pernah aku pilih, tapi yang sekarang memaksaku untuk terlibat. Apa yang harus aku lakukan? Tante, tanyaku dengan suara pelan. Apapun yang terjadi, kamu harus berbicara dengan Revan. Jangan biarkan dia terus terjebak dalam hal ini. Keluarga ini sudah lama hidup dalam bayangan yang gelap. Kamu harus berani membuka mata Revan, walaupun itu berarti menghancurkan segalanya. Tante Rani tidak memberikan jawaban mudah, dan aku tahu perjalanan ini akan semakin berat, tapi aku tak bisa mundur. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus menghentikan semuanya. Malam itu aku kembali ke rumah Revan dengan tekad baru. Aku tahu, aku tidak bisa melawan ayah mertua sendirian. Aku butuh bantuan. Aku butuh Revan untuk mengetahui semua yang terjadi. Revan belum pulang, tapi aku tahu waktu untuk bicara dengannya sudah hampir habis. Aku duduk di ruang tengah, menatap foto pernikahan kami yang ada di meja. Wajah kami tersenyum bahagia, tanpa tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Revan masuk dengan wajah lelah, seperti baru pulang dari perjalanan yang panjang. Ketika matanya bertemu denganku, ada keraguan di sana, ada sesuatu yang membuatnya bingung. Ada apa, Bel? Kenapa kamu terlihat seperti ini? Aku menarik napas dalam-dalam. Sayang, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Aku tidak bisa lagi diam. Revan menatapku dengan mata penuh pertanyaan. Apa maksudmu? Aku menatapnya tajam, menahan air mata yang hampir keluar. Ayahmu sudah melampaui batas. Dan aku tahu, sekarang aku tahu kenapa. Dan aku mulai bercerita.
Aku ceritakan semuanya apa yang aku rasakan, apa yang terjadi di rumah, dan semua hal yang sudah kusembunyikan darinya. Tentang tatapan ayah, kata-kata yang mencurigakan, dan juga pesan yang kuterima. Revan terdiam, hening. Lalu ia berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar, "Kamu yakin ini semua benar?" Aku mengangguk dengan pasti. "Aku yakin, Van, ayahmu punya rahasia besar, dan itu lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan." Revan terdiam sejenak, menatap wajahku dengan penuh kebingungannya. Namun, saat matanya menatapku, aku melihat ada secercah harapan di sana. Mungkin, hanya mungkin, kami bisa menghadapi ini bersama. Namun, aku tahu, ini baru permulaan. Karena ada satu pilihan lagi yang akan datang, pilihan yang bisa menghancurkan semuanya. Aku dan Revan duduk di ruang tamu, suasana sangat tegang. Semua yang terjadi selama ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kami sudah mengungkap sebagian kebenaran, tapi semakin dekat aku pada jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Revan dengan suara berat. Matanya penuh kecemasan. "Kamu yakin ayah bisa melangkah sejauh itu?" Aku menatapnya, tak tahu bagaimana menjelaskan rasa takut yang semakin besar di hatiku. Aku sudah merasa ada yang aneh sejak lama, Van. Tapi, aku tidak tahu kalau semuanya begitu jauh. Ayahmu, dia sudah mengendalikan lebih dari yang kita kira. Revan terdiam, menatap lantai. Dia tahu apa yang aku katakan benar. Tapi di balik wajahnya yang tampak kaku, aku bisa melihat rasa bingung dan kehilangan. Revan yang dulu ku kenal, yang penuh kepercayaan diri, kini seperti terjerat dalam jaring yang tak bisa ia lepas. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bill," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ayah adalah orang yang sangat aku hormati. Dan sekarang, dia membuat segalanya menjadi begitu rumit. Aku merasakan keputusasaan itu. Sebagian dari diriku ingin segera menyelesaikan semuanya. Tapi di sisi lain, aku juga tahu ini bisa menghancurkan keluarga yang sudah lama kami bangun. Kami terjebak dalam dilema yang tidak terpecahkan." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, memecah keheningan di antara kami. Ayah mertua berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap, matanya tajam. "Apa yang kalian bicarakan di sini?" Suaranya rendah dan penuh ancaman. "Jangan pikir kamu bisa lari begitu saja, Nabila. Jangan pikir kamu bisa membohongi orang-orang yang sudah banyak berkorban untukmu." Revan segera berdiri, tampak panik. "Ayah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mendengarkan percakapan kami?" "Karena aku sudah tahu semuanya, Van," jawab ayah dengan nada yang lebih keras. "Aku tahu kamu sedang meragukan keluargamu. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Suasana semakin tegang. Aku melihat bagaimana wajah Revan berubah, cemas dan bingung. Ayah terus melangkah maju, mendekat ke arah kami, dan matanya tertuju padaku dengan penuh kebencian. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan segalanya, Nabila. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kamu lawan. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja, tapi ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang semua orang yang ada di keluarga ini." Aku mundur selangkah, merasa terjepit. Tiba-tiba, Revan berlari ke depan, berdiri di antara kami dengan tubuh yang kaku. "Ayah, berhenti! Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah kamu lakukan?" Ayah menatap Revan dengan mata penuh penyesalan. "Revan, ini bukan saat yang tepat untuk berbicara tentang ini. Tapi jika kamu ingin tahu, semua yang kamu anggap benar tentang keluarga ini, itu semua bohong, dan kamu akan tahu kenyataannya saat semuanya hancur." Revan terguncang, tak tahu harus berkata apa lagi. Wajahnya yang penuh kebingungan kini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Aku tahu, saat ini dia berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Ayah menoleh ke arahku, lalu dengan nada dingin, ia berkata, "Kamu harus memilih, Nabila. Kalau kamu tetap ingin berada di sini, maka kamu harus menerima kenyataan tentang apa yang sudah kami lakukan. Tapi jika kamu terus melawan, aku akan hancurkan semua yang kamu cintai." Revan berbalik, menatapku dengan mata yang penuh permintaan akan penjelasan. "Bila
Kamu harus memutuskan. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku memandang mereka berdua. Hatiku terbelah. Satu sisi aku ingin lari, ingin menjauh dari semua ini. Tapi di sisi lain, aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ayah mertua mengendalikan hidupku lebih lama lagi. Namun, pada saat yang sama, ada ketakutan besar yang muncul. Apa yang harus aku pilih? Aku melihat ayah yang berdiri dengan penuh kekuatan, dan Revan yang tampak rapuh di sampingku. Kedua pilihan itu terasa seperti jalan yang tak ada ujungnya. Aku tahu jika aku memilih untuk melawan, mungkin aku akan kehilangan Revan selamanya. Tapi jika aku menyerah, aku akan terus terperangkap dalam kebohongan ini. Ada satu pilihan terakhir yang harus aku ambil. Waktu seperti terhenti ketika aku berdiri di antara ayah dan Revan. Keduanya memandangku dengan harapan dan ancaman yang berbeda. Hatiku terombang-ambing, tidak tahu lagi mana yang harus kupercayai dan mana yang akan menyelamatkan kami semua. Apa yang kamu pilih, Nabila? Suara ayah terdengar seperti gemuruh di telingaku. Tetap bersama keluargamu atau mengkhianati kami semua? Aku terdiam, merasa seluruh tubuhku kaku. Aku harus memilih, tapi pilihanku tidak akan pernah mudah. Di satu sisi, aku ingin melawan. Aku ingin menghancurkan kebohongan ini, ingin mengungkap semua rahasia yang telah membuat hidupku seperti neraka. Tapi di sisi lain, ini adalah keluarga. Revan, apakah aku sanggup merusak segalanya untuk mendapatkan kebenaran? Revan menatapku dengan mata penuh harapan. Dia tidak tahu seberapa besar beban yang kutanggung dan seberapa jauh aku terjebak dalam permainan ini. Aku tahu dia ingin percaya padaku. Tapi apakah aku bisa meyakinkannya? Apakah aku bisa meyakinkan diriku sendiri? Bila suara Revan gemetar, aku ingin kita bersama. Kita bisa melewati ini semua, tapi aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku sudah begitu terikat dengan keluarga ini, dan sekarang aku merasa seperti semuanya runtuh. Aku menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Aku ingin mengatakan padanya bahwa aku akan memilihnya, bahwa kita akan melewati semuanya bersama. Tapi aku tahu, jawabanku tidak bisa sesederhana itu. Ayah melihat ke arah kami, dan dia tersenyum sinis. Kamu tidak akan pernah bebas, Nabila. Kamu tidak akan bisa lepas dari kami, dari keluarga ini. Kami sudah terlalu lama mengikatmu dengan banyak hal. Aku merasa terjepit. Terkadang aku merasa seolah-olah hidupku bukan lagi milikku sendiri. Semua yang kulakukan, semua yang kuinginkan, selalu berhadapan dengan perasaan takut kehilangan Revan, kehilangan diriku sendiri, dan bahkan kehilangan keluarga yang selama ini kutinggali. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku akhirnya berkata. Suaraku serak karena menahan air mata. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Van. Aku tidak bisa terus berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Revan menatapku, tampak bingung dan hancur. Jati, kamu ingin keluar dari keluarga ini? Kamu ingin aku memilih antara kamu dan ayahku? Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang mulai merembes. Aku tidak tahu lagi harus memilih siapa. Van, ayahmu sudah membuat semuanya begitu rumit. Aku tidak tahu apakah kita masih punya jalan keluar. Revan terdiam. Aku melihat di matanya ada perasaan terluka, namun juga kebingungannya yang mendalam. Dia ingin melindungiku, tetapi dia juga terjebak dalam ikatan keluarganya. Saat itu, aku memutuskan untuk melakukan langkah besar. Aku harus membuka jalan keluar, meskipun itu mungkin akan memisahkan kami. Tapi setidaknya, aku bisa merasa bebas dari belenggu yang selama ini menghantui hidupku. Aku akan pergi, aku berkata. Menyadari kata-kata itu membuat hatiku semakin berat. Aku harus pergi, Van. Aku tidak bisa terus terjebak dalam keluarga ini. Revan terkejut, wajahnya memucat, dan aku melihat ada air mata yang hampir jatuh dari matanya. Kamu tidak bisa begitu, Bila. Kamu tidak bisa meninggalkan semuanya. Tapi aku sudah terlanjur membuat keputusan. Ini satu-satunya cara aku bisa menemukan kedamaian. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan terjebak. Aku menjelaskan. Suaraku penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ayah yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Itu keputusan yang bijak,
Nabila. Karena kamu sudah tahu, tidak ada yang bisa melawan keluarga ini. Tidak ada yang bisa kabur. Aku merasa seperti terperangkap dalam perangkap yang mereka buat. Tapi kali ini, aku tidak akan menyerah. Aku harus keluar dari sini, meskipun itu berarti harus berpisah dengan Revan. Atau mungkin bahkan selamanya. Ini bukan akhir, Van. Kamu harus memilih jalanmu sendiri, kataku dengan hati yang berat. Revan terdiam, dan aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Aku berpaling dan melangkah keluar dari rumah itu. Di luar sana, dunia terasa begitu luas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sedikit lebih bebas meskipun di dalam hati, ada bagian yang hancur. Namun, aku tahu, ini adalah langkah pertama untuk menemukan kebenaran. Dan mungkin, di ujung perjalanan ini, aku akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang pernah kubayangkan. Langkahku terasa berat saat aku berjalan meninggalkan rumah itu. Setiap langkah seperti mengiris hatiku sendiri, dan meskipun aku merasa sedikit lebih bebas, ada perasaan sepi yang menggerogoti di dalam diri. Aku meninggalkan Revan, meninggalkan keluarga yang telah menjadi bagian dari hidupku selama ini. Tapi aku tahu, jika aku terus bertahan, aku akan semakin terjebak dalam kebohongan dan ketakutan yang tidak akan pernah berakhir. Aku duduk di bangku taman dekat rumah, memandang langit malam yang gelap. Hujan mulai turun perlahan, dan tetesan air membasahi pipiku, seolah menyatu dengan air mata yang sudah lama ingin kutangiskan. Tapi kali ini, aku menahan semuanya. Tidak ada lagi yang bisa membuatku mundur. Aku harus terus maju, apapun yang akan terjadi. Di saat aku terjebak dalam kebingunganku, sebuah pesan masuk di ponselku. Itu dari Revan. Bila, tolong jangan pergi. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Aku janji, kita akan mencari jalan keluar. Jangan tinggalkan aku. Mataku terasa perih saat membaca pesan itu. Aku tahu betul bagaimana perasaannya. Aku tahu dia mencintaiku. Dan aku juga mencintainya. Tapi ada satu hal yang lebih penting bagiku sekarang, kebenaran. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan kebohongan ini. Aku tidak bisa terjebak lebih lama. Namun, saat aku sedang bergelut dengan perasaan itu, ponselku berdering lagi. Kali ini, dari nomor yang tidak dikenal. Ada kabar buruk, Nabila. Suara di ujung telepon itu terdengar sangat familiar, suara Tante Rani. Apa yang terjadi, Tante? Tanyaku dengan gugup, merasa ada yang tidak beres. Ayahmu. Dia tidak hanya mengancammu, Nabila. Tapi kali ini, dia sudah melangkah terlalu jauh, Tante Rani menjelaskan dengan suara yang gemetar. Dia tahu kamu sudah pergi, dan sekarang, dia mengancam untuk menghancurkan hidupmu dan Revan. Jantungku berdegup kencang. Apa maksud Tante? Apa yang dia lakukan? Tante Rani terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang terdengar sangat cemas, dia punya rencana yang lebih buruk, Nabila. Jika kamu tidak kembali ke rumah, dia akan menggunakan cara yang lebih kejam untuk memisahkan kalian berdua. Dia akan menghancurkan semua yang kalian bangun. Bahkan lebih dari itu, keluarga ini sudah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku merasakan ketegangan di dalam dadaku. Aku tahu ayah sudah berbahaya, tapi aku tidak tahu kalau dia bisa melakukan hal seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Apakah aku harus kembali ke sana dan menyerah begitu saja? Ataukah aku harus bertahan dan melawan meskipun ancaman itu datang dari orang yang seharusnya melindungiku? Aku tidak bisa kembali, Tante, kataku dengan tegas, meskipun suaraku bergetar. Aku tidak akan menyerah pada permainan yang ayah buat. Tante Rani terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan nada yang lebih serius, tapi kamu tidak sendirian, Nabila. Ada orang lain yang juga ingin melihat ayahmu jatuh. Kamu perlu tahu itu, ini bukan hanya soal kamu, tapi seluruh keluarga kita. Aku terkejut dengan kata-kata Tante Rani. Siapa yang kamu maksud? Tunggu saja. Kamu akan tahu saat waktunya tiba, jawab Tante Rani, suaranya semakin berat. Tapi ingat, Nabila, jika kamu ingin bertahan, kamu harus kuat, karena yang akan datang berikutnya akan jauh lebih buruk. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Ada kekhawatiran yang semakin menumpuk,
tapi ada juga rasa keberanian yang tiba-tiba muncul. Aku tidak akan menyerah. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan ini. Aku menatap ke arah jalanan yang sepi, mendengar hujan yang semakin deras, dan dalam hati, aku tahu, ini adalah titik balik. Aku harus memilih untuk melawan, apapun yang akan terjadi. Aku bertekad untuk mengungkap segalanya. Aku tidak bisa kembali ke dalam pelukan ketakutan dan kebohongan. Sekarang, yang harus aku lakukan adalah menemukan jalan keluar, meskipun itu berarti harus menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada. Keesokan harinya, aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku tak akan mundur. Ayah dan keluarganya mungkin bisa mengancamku, tapi aku akan melawan. Karena kali ini, aku yang akan menentukan takdirku. Hari itu, aku merasa seolah-olah aku sudah melangkah ke dalam sebuah perangkap besar yang tak bisa aku hindari. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kuambil, semuanya membawa aku lebih dekat pada kebenaran yang mengerikan. Tapi aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah membuat pilihan, dan ini adalah jalan yang harus kutempuh, meski berat. Aku mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Aku tahu, jika aku ingin mengungkap semua yang tersembunyi di balik keluarga ini, aku harus bertindak cepat. Setiap detik yang terlewat bisa mengubah semuanya. Dan jika aku terlalu lambat, aku bisa kehilangan Revan, atau bahkan diriku sendiri. Aku memutuskan untuk menemui Tante Rani lagi. Aku tahu dia punya informasi yang lebih banyak, lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dia bisa membantuku membuka semua misteri yang ada. Aku menemui Tante di rumahnya, yang jauh dari keramaian. Begitu aku masuk ke dalam, Tante langsung menarikku ke dalam pelukan. Nabila, kamu harus hati-hati. Semuanya semakin rumit. Tante, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayah sudah terlalu jauh. Dia akan menghancurkan segalanya jika aku terus diam. Jawabku dengan tegas, meskipun aku tahu itu akan sangat berbahaya. Tante mengangguk, lalu duduk di depan meja. Dia menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran. Kamu sudah memilih jalan yang sangat sulit, Nabila. Tapi kamu harus tahu, tidak hanya ayah yang berbahaya. Ada orang lain yang juga mengincarmu. Aku terdiam mendengar kata-kata itu. Siapa yang Tante maksud? Ada orang dalam keluarga ini yang juga terlibat? Seseorang yang sudah lama bersekongkol dengan ayahmu. Tapi aku tidak bisa memberitahumu siapa orang itu. Setidaknya belum saatnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Tante, aku perlu tahu sekarang. Aku harus bertindak. Jika aku terus berdiam diri, semuanya akan hancur, dan aku tidak akan bisa memperbaikinya lagi. Tante menunduk, seolah berpikir keras. Kamu benar, tapi jika kamu melawan sekarang, kamu akan menghadapi lebih dari yang kamu bayangkan. Ini bukan hanya soal keluarga atau ayahmu. Ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar. Hatiku berdegup kencang. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang semakin besar, dan aku tidak bisa melarikan diri. Semakin aku menggali kebenaran, semakin dalam aku terperangkap dalam intrik yang tak terbayangkan. Tante kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari laci meja dan meletakkannya di depanku. Ini yang bisa aku berikan padamu, bukti yang kamu butuhkan. Tapi ingat, setelah kamu melihat ini, tidak ada jalan kembali. Aku membuka amplop itu dengan tangan yang gemetar. Di dalamnya ada serangkaian dokumen yang semuanya berkaitan dengan keluarga kami, transaksi keuangan, surat-surat rahasia, dan foto-foto yang menunjukkan keterlibatan ayah dalam berbagai kegiatan gelap yang selama ini tak pernah aku ketahui. Jantungku berdegup lebih cepat saat aku melihat semua bukti itu. Ini lebih dari sekadar kebohongan. Ini adalah manipulasi yang jauh lebih besar. Tante melihat reaksiku dan berkata dengan suara rendah, "Kamu sudah melihatnya, Nabila. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari ini. Jika kamu memilih untuk melawan, kamu harus siap dengan konsekuensinya." Aku menggenggam dokumen itu erat-erat. Rasanya seperti seluruh dunia sedang menonton setiap langkah yang aku ambil. Jika aku mengungkap semua ini, aku bisa menghancurkan hidup ayah dan keluarganya. Tapi di sisi lain, jika aku membiarkannya,
aku akan tetap terjebak dalam kebohongan yang menyakitkan. Aku akan melawan, kataku akhirnya, dengan suara yang penuh tekad. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku akan menghadapi semuanya, meskipun itu berarti aku harus kehilangan segalanya. Tante menghela nafas panjang. Kamu sudah memilih, Nabila. Tapi ingat, orang yang berkuasa tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mereka akan melawan dengan segala cara mereka. Dan setelah kamu mengungkapkan semua ini, tidak ada yang akan. Sama lagi, aku berdiri dan menatap tante dengan penuh keyakinan. Aku siap. Aku akan membuka semua ini, apapun yang terjadi. Aku tidak akan lari lagi. Saat aku meninggalkan rumah tante, perasaan takut dan cemas semakin menggerogoti hatiku. Tetapi di balik ketakutan itu, ada juga rasa pemberontakan yang membara. Aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayang orang lain. Kini saatnya aku melangkah keluar dan mengungkap kebenaran. Keesokan harinya, aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku akan pergi ke polisi, membawa bukti yang aku temukan, dan membuka semuanya. Tidak peduli jika itu akan menghancurkan keluargaku. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam kebohongan ini. Namun, tepat ketika aku bersiap untuk pergi, aku mendapat telepon dari Revan. Bila, kamu harus berhenti. Ayah sudah tahu segalanya. Detak jantungku seakan berhenti mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu, Van? Apa yang terjadi? Dia tahu kamu sudah mengetahui semuanya, dan sekarang dia sudah siap untuk mengambil tindakan. Hatiku terasa hancur. Aku tahu, saat ini, hidupku dan hidup Revan ada di ujung tanduk. Jantungku berdegup kencang saat mendengar suara Revan di ujung telepon. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti pukulan yang menghancurkan, merobek sisa-sisa keberanian yang aku miliki. Aku tahu ini bukan ancaman biasa. Ini adalah pertaruhan besar, dan jika aku salah langkah, aku bisa kehilangan semuanya termasuk orang yang paling aku cintai. Apa yang harus kita lakukan, Van? Aku bertanya. Suaraku gemetar, meski aku mencoba untuk tetap tenang. Aku harus tetap berpikir jernih, karena ini adalah momen yang menentukan. Kamu harus berhenti, Bila. Keluarga ini lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Jika kamu melawan, kita semua bisa hancur. Revan terdengar putus asa. Ayahku sudah siap mengorbankan apapun demi melindungi rahasianya. Aku bisa merasakan ketakutan dalam suaranya, namun itu bukan alasan untuk mundur. Aku tahu, jika aku berhenti sekarang, aku akan menjadi bagian dari kebohongan yang lebih besar. Dan aku tidak bisa lagi hidup seperti itu. Aku tidak bisa mundur, Van. Kataku dengan suara yang lebih tegas. Aku sudah tahu segalanya. Aku tidak akan biarkan mereka merusak hidup kita. Revan terdiam sejenak, dan aku bisa merasakan beban berat yang dia rasakan. Bila, aku cinta kamu, tapi aku takut kalau kita memilih jalan ini, kita akan kehilangan semuanya termasuk satu sama lain. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Ini adalah momen yang paling sulit dalam hidupku. Namun, aku tahu keputusan yang harus kuambil. Aku tidak bisa lari. Aku harus melawan, meskipun itu berarti aku harus berpisah dengan Revan. Mungkin ini adalah harga yang harus kubayar untuk kebebasan. Aku akan pergi ke polisi, Van, kataku, meski hati terasa perih. Aku harus membuka semua ini. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan lagi. Suasana hening sejenak, dan aku bisa merasakan Revan berjuang keras untuk menerima kenyataan itu. Namun, akhirnya dia berkata dengan suara rendah dan penuh penyesalan, "Jika itu yang terbaik untukmu, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidup kita, tapi hidup semua orang." Aku menutup telepon itu dengan hati yang terasa hancur. Tidak ada kata-kata manis yang bisa menghibur hatiku sekarang. Aku tahu, aku akan melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan ancaman dan kebohongan, dan tidak ada jaminan bahwa aku akan selamat dari semua ini. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Dengan langkah yang mantap, aku pergi ke kantor polisi, membawa semua bukti yang telah kutemukan. Setiap langkah yang kuambil seakan membawa aku lebih dekat pada takdir yang tidak bisa aku hindari. Ini adalah saat penentuan. Di kantor polisi,
aku bertemu dengan seorang detektif yang siap membantuku. Dia melihat dokumen-dokumen yang kubawa. Dan setelah memeriksanya dengan teliti, wajahnya berubah serius. Ini sangat besar, Nabila. Apa yang kamu ungkapkan di sini bisa mengubah segalanya. Tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku mengangguk, meskipun rasa takut semakin menggerogoti hatiku. Saya siap, jawabku, meski aku tahu. Saat aku mengungkapkan kebenaran ini, tidak ada yang akan sama lagi. Namun, tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang familiar. Aku menoleh, dan di sana, berdiri Revan. Dia datang mengejarku. Bila, tunggu, Revan berlari mendekat, tampak cemas. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi jika kamu membuka semuanya? Aku menatapnya, perasaan campur aduk antara cinta dan tanggung. Jawab yang tak bisa lagi dihindari. Aku harus melakukan ini, Van, untuk kita, untuk semuanya. Revan mendekat, memegang tanganku dengan erat, seolah tak ingin melepasku. Tapi aku tidak siap kehilanganmu, Bila. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika kamu teruskan ini, aku menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Aku tahu, Van, aku juga tidak siap kehilanganmu. Tapi jika kita terus hidup dalam kebohongan, kita akan hilang. Aku tidak bisa melihat kita hancur perlahan. Revan terdiam, lalu akhirnya dia melepas tanganku. Jika itu yang kamu pilih, aku tidak akan menghalangimu. Suaranya berat, dan aku bisa melihat ketulusan di matanya meskipun perasaan kita terpisah oleh jarak yang tak terhindarkan. Aku melangkah maju, tanpa menoleh lagi. Aku tahu, apapun yang terjadi, ini adalah jalan yang harus kuambil. Semua kebohongan yang telah membelenggu hidupku harus terungkap. Meskipun itu berarti aku harus kehilangan Revan, meskipun itu berarti aku akan mengubah takdir kami berdua, aku harus melangkah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan kami mulai pulih. Ayah, yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, kekuasaan dan kebohongan, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkapnya dan mengungkap berbagai kejahatan yang selama ini dia sembunyikan. Keluarga kami hancur, tapi aku merasa beban berat itu akhirnya terlepas. Aku dan Revan akhirnya bisa memulai hidup baru. Meskipun jalannya penuh dengan luka, kami belajar bahwa kebenaran selalu menemukan jalan. Mungkin ada harga yang harus dibayar untuk kebebasan, tetapi kadang kita harus memilih untuk melangkah maju meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Pada akhirnya, aku belajar bahwa kebebasan bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang berani menghadapi kenyataan dan memilih untuk hidup dengan integritas. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, aku tahu aku telah membuat pilihan yang benar.